Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Sridarma. Di sini saya akan melaksanakan rencana tindak lanjut untuk Taruna Melati 2, teman-teman. Nah, sebelumnya di sini saya telah ada narasumber yang pengalaman organisasinya sangat amat banyak. Silakan perkenalin diri, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Riananda dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Untuk pengalaman organisasi sendiri, itu ada pernah mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Nah, sangat amat banyak pengalaman organisasi yang beliau ikuti. Maka dari itu saya sangat amat bangga dan senang bisa mendatangkan narasumber dengan 1000 pengalaman, teman-teman. Begitu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak atau abang nih, kita manggilnya kakak atau abang aja ya biar lebih enak ya. Boleh. Oke, menurut abang, apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi sih? Oke, jadi secara umum aja ya. Oke. Jadi kesehatan reproduksi itu merupakan salah satu aspek kesehatan yang emang sangat penting nih untuk kita perhatikan. Di mana dari reproduksi itu sendirilah manusia itu bisa berkembang biak, mewariskan generasinya sehingga kehidupan ini dapat terus mengalami keberlanjutan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih abang jawabannya. Langsung ke pertanyaan yang kedua, bang. Menurut abang, apakah akses layanan reproduksi kesehatan di Indonesia itu telah sangat amat baik atau masih kurang tuh, bang? Oke, ini dibagi menjadi dua aspek ya, ada di perkotaan, ada di perdesaan. Nah, untuk secara pemerataan di kota-kota besar, ini saya rasa sudah cukup merata ya. Kenapa? Karena tersebarnya ini dokter spesialis reproduksi yang memang khusus di bidangnya tersebut, yang bisa menjadi konsultan sekaligus mengatasi kondisi patologis atau penyakit si kesehatan reproduksi ini. Nah, tapi beda lagi sama yang di wilayah perdesaan, ini yang menjadi perhatian kita. Bahkan bidan sekalipun yang memang fokus ke hal-hal yang seperti ini bisa dikatakan jarang gitu, sehingga pencegahan ataupun penanganan terkait penyakit reproduksi ini dapat dikatakan kurang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi di wilayah desa atau pedalaman tersebut. Gitu. Oke, bang. Tadi kan jawabannya tuh sangat amat baik lah. Nah, ini tuh abang di Poltekkes tuh tadi ambil jurusan apa sih, bang? Jurusan fisioterapi. Waduh, pantesan jawabannya tuh tentang kesehatan sesuai data yang ada ya, bang? Iya, betul. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, bang. Berapa lama sih kalau menurut dalam ilmu kesehatan tuh kan abang juga menyangkut kesehatan ya? Berarti paham dong tentang kesehatan. Nah, kalau dalam ilmu kesehatan, berapa lama sih jangka waktu produksi yang normal gitu? Oke, untuk jangka reproduksi yang normal, ini kita bagi menjadi wanita dan pria ya. Untuk wanita itu sendiri, reproduksi ini sudah dimulai teman-teman dari masa kandungan bahkan, yaitu dengan memproduksi sel-sel telur, yang mana sampai batasnya yaitu sampai masa menopause. Kemudian untuk pria itu sendiri, ini dimulainya dari sejak kelahiran, dan akan terus bereproduksi, memproduksi sel sperma itu terus terjadi. Seperti itu. Oke, abang, ini kita sudah dapat 3 pertanyaan dan saya sangat amat berterima kasih abang atas semua Sama-sama. jawaban-jawabannya. Semoga ini menjadi suatu ilmu yang baru bagi kita gitu, bang. Baik, sekian dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Fadlan Sridarma dan di samping saya sudah ada Siti Fakira. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang rencana tindak lanjut dari Taruna Melati Dasar 2 yang diadakan oleh pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jakarta Timur. Dan beliau ini juga salah satu alumni atau purna dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Benar, Kak? Benar. Waktu itu pada tahun 2019 2020 ya? 2021 saya menjabat sebagai kepala bidang dari pengkajian ilmu pengetahuan di tahun 2021-2022. Alhamdulillah diamanatkan menjadi ketua umum. Waduh, seorang ketua umum berarti begitu krusial ya, Kak, tentang posisi dan jabatannya, Kak. Betul. Waduh.
Nah kak, berarti kan waktu awal kakak masuk organisasi itu langsung sebagai kepala bidang atau ketua bidang gitu ya kak? Betul. Nah itu berarti kakak memiliki potensi yang sangat amat cukup besar, karena yang biasanya orang kalau baru masuk itu biasanya menjadi anggota atau sekretaris, tapi ini langsung menjadi ketua bidang. Dan kalau tidak salah juga kakak di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta itu pemimpin atau ketua umum perempuan satu-satunya ya kak? Betul sekali. Waktu itu alhamdulillah sekali saya diamanahkan menjadi ketua umum dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, dan waktu itu ketua umum perempuan pertama kali yang bisa menduduki jabatan sebagai pemimpin. Dan alhamdulillah selesai ya kak Dan periodenya. alhamdulillah bisa menyelesaikan jabatan dan periode saya sampai akhir periode. Aduh, masya Allah, perempuan. Kak, sekarang tuh kuliah di mana sih kak? Alhamdulillah saat ini aku berkuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Kebidanan Program Studi D4 Kebidanan plus Profesi Bidan. Oke, apa masih lanjut organisasi kak di kuliah? Alhamdulillah masih lanjut organisasi, alhamdulillah juga masih diberi kesempatan untuk menjadi staf Kementerian Luar Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, dan tahun depan diamanahkan sebagai Kepala Biro Hubungan Eksternal dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Itu dia teman-teman, sedikit latar belakang organisasi yang selama ini kakak ikuti ya kak ya? Iya, betul. Oke, di sini saya sangat amat bangga. Saya mendapat 2 narasumber yang pengalaman organisasinya telah beribu-ribu banyak pengalaman tentang organisasi, baik di dalam internal maupun eksternal ya kak ya. Betul. Oke, langsung saja kak. Di sini sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kak? Siap. Oke, Bismillah. Bismillah. Menurut kakak nih, apa yang kakak pahami tentang child marriage? Iya, baik, izin jawab ya. Iya kak. Kalau menurut pendapat aku tentang child marriage ini sedikit mengulas aja, mungkin udah banyak ya, salah satu banyak kasus yang terjadi di Indonesia itu adalah child marriage, yang mana pernikahan anak di bawah umur itu sering sekali terjadi, baik dari latar belakang apapun. Sebenarnya itu bukan satu hal yang dibenarkan gitu loh, atau suatu hal yang dinormalisasi, karena balik lagi tugas sebagai anak adalah untuk menuntut ilmu, belajar, dan menggunakan umurnya sesuai dengan kewajibannya masing-masing, seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut kakak nih, kenapa sih pernikahan di bawah umur itu bisa kejadian gitu loh? Sebenarnya banyak sih faktornya. Kalau misalkan teman-teman lihat, faktor budaya itu juga mempengaruhi. Contoh di suku Baduy pun banyak sekali anak-anak yang menikah di bawah umur rata-rata gitu. Terus juga mungkin pernikahan di bawah umur itu terjadi karena MBA atau married by accident. Contohnya kayak kehamilan di luar nikah, atau bisa disebut juga pernikahan kabur gitu dari orang tua, seperti itu. Oke. Menurut kakak juga, apakah pernikahan di bawah itu bisa dikatakan umum? Karena yang sama-sama kita ketahui adalah di Indonesia tuh sangat amat banyak terjadi ya kak ya? Iya, betul sekali. Kayak tadi yang udah aku bilang di awal, kalau misalkan menurut pendapatku sendiri, child marriage ini nggak boleh dinormalisasi ya teman-teman, karena balik lagi kita sebagai anak-anak di bawah umur itu mempunyai tugas dan kewajiban sesuai pada umurnya masing-masing. Dan kalau misalkan untuk menikah itu kita harus ada pernikahan yang ideal, terus juga pernikahan itu nggak melulu serta merta cuma ada enaknya doang, tapi balik lagi teman-teman, ketika kita menikah kita punya kewajiban yang harus kita penuhi sebagai seorang istri maupun seorang suami, yang saya rasa kalau misalkan child marriage itu belum tentu bisa untuk dipenuhi, seperti itu. Oh begitu kak. Oke, kan kakak tadi katanya kuliah kebidanan ya kak ya? Oke, di sini saya mau nanya tentang ilmu kesehatannya, boleh kak? Boleh. Nah, kalau pernikahan secara ilmu kesehatan itu sudah bisa dilakukan pada umur berapa tuh kak? Oke, baik, izin jawab ya. Sebenarnya ketika wanita sudah memasuki masa subur atau masa normal itu bisa saja untuk
melakukan pernikahan, akan tetapi yang idealnya adalah ketika usia 20 tahun itu baru ideal untuk perempuan, dan untuk laki-laki pun juga sama. Karena kalau misalkan menikah di bawah umur yang ideal itu bisa menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Contoh, nanti ada kehamilan yang bisa berbahaya untuk ibu dan bayinya juga. Terus ada suami yang belum siap fisik maupun mental, pun begitu dengan ibu yang nantinya udah hamil lalu punya anak, seperti itu. Lalu tadi kan tentang ilmu kesehatan tuh bisa dilakukan umur berapa? Apakah ada masa tenggat ya, Kak? Sebenarnya kalau misalkan pernikahan sendiri ini kan tergantung, balik lagi ke pendirian masing-masing ya teman-teman. Kita juga tidak bisa memaksakan. Kalau misalkan untuk tenggat itu, kalau untuk perempuan ketika mungkin sudah tidak memasuki masa subur lagi atau yang disebut dengan menopause, tapi balik lagi itu keinginan dari tiap pihak masing-masing, seperti itu. Dalam ilmu kesehatan sendiri, ketika ingin punya anak ya harus menikah ketika masa subur gitu, sebelum menopause, seperti itu. Oke, Kak, terima kasih, Kak, atas semua jawaban, dan semoga ini bisa menjadi suatu ilmu bagi saya dan juga para teman-teman sekalian yang nanti akan saat menonton video ini, Kak. Oke, Baik. terima kasih juga ya Oke, sudah Kak. berdiskusi untuk hari ini. Dan juga terima kasih karena Kakak telah membagikan pengalaman yang sangat amat banyak, Kak, dalam organisasi juga dan di luar organisasi ya, Kak, ya. Semoga sukses terus, Kak. Baik, sekian dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.